Aksi saling dorong mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Massa yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tak terima saat perwakilan pengadilan membacakan putusan eksekusi. Kericuan semakin memanas hingga seorang demonstran terluka dan giginya tanggal. Sejumlah demonstran terpaksa dibawa petugas ke Mapolrestabes Medan. Massa yang mengaku sebagai pemilik lahan bersikukuh mempertahankan lahan mereka karena memiliki sertifikat hak milik. Tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak di pengadilan. Tidak pernah dilibatkan. Nah, oleh karena itu dalam putusan inkrah itu mau dilakukan eksekusi, klien kami baru tahu tahun 2020. Nah, di situ kami melakukan perlawanan, gugatan perlawanan. Dan kami kalah. Kami banding dan prosesnya sekarang masih proses kasasi. Eksekusi sebelumnya sudah dilakukan 3 kali namun terus mendapat perlawanan. Atas eksekusi ini, pihak termohon berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan melaporkan tindakan petugas kepolisian yang dinilai represif ke Kapolri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, iNews melaporkan. Rumah semi permanen di Jalan Kalibuaran Jatinegara terbakar. Puluhan petugas pemadam kebakaran diturunkan. Emak-emak penjual sayuran protes kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mendapat bantuan UMKM. Dikhawatirkan picu kriminalitas dan penyebaran COVID-19, Citayam Fashion Week di kolong jembatan Dukuh Atas Sudirman dibubarkan petugas. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi kebakaran menghanguskan sejumlah rumah dan lapak pengepul barang bekas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari korsleting salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Sedikitnya 6 rumah semi permanen sekaligus lapak pengepul barang bekas hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Sejumlah warga yang berada di lokasi ikut menyelamatkan barang berharga milik korban. Menurut petugas, api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang ditinggali penghuninya. Awal kejadian tidak banyak diketahui warga di sini karena tahu ada penyalahan di rumah yang sempat kosong. Ya, ada satu penyalahan sehingga menyambar ke bagian sekitarnya. Sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Seluruh penumpang panik dan keluar dari kapal. Para penumpang kapal Prince Soya berhamburan keluar kapal di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Mereka panik saat melihat api dan asap hitam di dalam kapal. Api diduga berasal dari dapur kapal. Untuk memadamkan api, 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kapal ini rencananya akan bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur. Namun akibat insiden kebakaran, penumpang sempat terlantar di Pelabuhan Nusantara. Kita mendapatkan laporan sekitar pukul 9 tadi mengalami kebakaran. Adapun sampai dengan saat ini untuk seluruh tim gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran dan juga dari SOP dan di backup dari seluruh personil keamanan yang ada, saat ini sedang berupaya untuk bekerja memadamkan api.
Setelah dibubarkan paksa, Satpol PP Jakarta Pusat mendirikan posko protokol kesehatan untuk memantau Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman. Petugas pun meminta para remaja menaati peraturan dan tidak pulang lebih dari jam 10 malam. Petugas gabungan dari aparat kepolisian dan Satpol PP membubarkan Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Petugas mengimbau agar para remaja asal Citayam dan sekitarnya segera pulang ke rumah masing-masing karena telah melewati jam malam. Selain telah melanggar jam malam sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 kian meluas, razia sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan tindak kejahatan jalanan. Jasmine Latika alias JJ, gadis belia yang tengah viral karena menjadi ikon Citayam Fashion Week, mengaku akan membagikan informasi tersebut kepada rekan-rekannya agar menaati aturan. Tapi untuk ya saat ini karena JJ sering main ke sini, buat teman-teman JJ mohon ya, JJ di sini juga punya nama. Jadi kalau misalnya mau buang sampah tuh pada tempatnya aja. Kedua, untuk waktu main juga kalau bisa ikutin dan taatin peraturan protokolnya. Usai pembubaran ini, Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat menempatkan posko penjagaan protokol kesehatan. Petugas pun mengimbau para remaja yang sering nongkrong di kawasan Duku Atas Sudirman untuk menaati peraturan dan tidak berkumpul lebih dari pukul 10 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional terkait kasus mafia tanah. 3 orang pejabat BPN telah diamankan, sementara 1 diantaranya berstatus sebagai DPO. Polda Metro Jaya diketahui telah menangkap 4 pejabat BPN terkait kasus mafia tanah. 2 diantaranya adalah MB selaku Ketua Tim Adjudikasi BPN Jakarta Utara dan PS selaku Ketua Tim Adjudikasi BPN Jakarta Selatan. Aksi para mafia tanah ini telah merugikan berbagai pihak, tak hanya rakyat biasa namun juga instansi pemerintah. Bahkan selebritas Nirina Zubir juga menjadi korban praktik mafia tanah dengan total kerugian 17 miliar rupiah. MB disebut menerima sejumlah uang dari pendana untuk menerbitkan sertifikat tanah tanpa prosedur yang benar. Sementara PS disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini PS menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. Penyidik dari Subdit Harda, Direktur Penegak Polda Metro Jaya, ini melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil persidangan. Ditetapkan 3 tersangka baru. 3 tersangka baru dan sudah kita amankan. Kemudian 1 juga akan menjadi tersangka, tapi dia masih di PO, masih kita. Polisi menetapkan pengendara sepeda motor yang menodong pisau personel Polsek Cakung sebagai tersangka. Tersangka IS terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Inilah video perselisihan antara pengendara motor dan personel Polsek Cakung yang viral di media sosial. Dalam video, personel Polsek Cakung terpaksa mengeluarkan senjata api karena diancam pengendara motor dengan pisau. Meski pelaku pengancaman sudah minta maaf, namun proses hukum kasus ini terus berjalan. Dari hasil pendalaman, polisi akhirnya menetapkan pengendara motor berinisial IS sebagai tersangka. Ia juga langsung ditahan di Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Saat ini prosesnya berlanjut hingga ditetapkan sebagai tersangka ya. Pemeriksaannya sudah dilaksanakan dan pelaku sudah ditahan di Polsek Cakung. Untuk pasal yang dikenakan, Bu? Pasal yang kami kenakan adalah Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 51. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Ade Yasin didakwa menyuap auditor BPK senilai 1,9 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap diberikan Ade kepada 4 auditor BPK perwakilan Jawa Barat agar Pemkab Bogor bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian. Hal ini dijabarkan jaksa dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Sementara terdakwa Ade Yasin mengikuti sidang secara online di gedung KPK Jakarta. Sementara itu, seorang ibu di Kampung Kepiketik, Sika, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sambil menggendong anaknya sejauh 3 km. Ibu tersebut terpaksa melewati jalan yang rusak parah demi membawa anaknya yang sakit ke puskesmas. Nasib miris dialami warga Kepiketik, Sika, Nusa Tenggara Timur. Seorang ibu bernama Sulasri harus berjalan kaki sejauh 3 km demi membawa anak yang sakit berobat ke puskesmas. Sulasri yang awalnya berniat membawa anaknya menggunakan sepeda motor, terpaksa berjalan kaki sambil menggendong anaknya karena kondisi jalan yang rusak parah hingga sulit dilalui kendaraan. Puskesmas, kami jalan kaki. Jalan jelek. Jalan kendaraan tidak bisa lewat. Ini membawa Ade ini ke puskesmas. Ini ke puskesmas jaraknya berapa jauh? Setengah kilo lagi sudah di sini. Dari kampung ke puskesmas berapa? 3 kilo. 3 kilometer. Ini jalan kaki saja. Bahkan banyak warga yang mengalami kecelakaan akibat nekat berkendara melalui jalan yang rusak parah. Motor ini, kendaraan ini sering jatuh. Kadang-kadang mesinnya juga macet. Itu karena jalan tuh. Jadi kami ini juga setengah mati. Masalah jalan ini kami butuhkan ya. Butuhkan itu harus lebih cepat lagi, rabat. Sebelumnya, warga sudah berupaya memperbaiki jalan melalui kerja bakti, namun saat musim hujan tiba, jalan ini kembali rusak parah. Warga pun sudah berulang kali mengusulkan pembangunan jalan, namun hingga saat ini belum mendapat respon dari pemerintah desa setempat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Selain kasus dugaan kekerasan seksual, motivator dan pendiri sekolah SPI Julianto Eka Putra juga terjerat kasus dugaan eksploitasi ekonomi karena mempekerjakan anak di bawah umur. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.